Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, anak-anak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan vektor. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana lambang vektor itu, cara menggambar vektornya seperti apa, kemudian kesamaan vektor dan sifat vektor. Nah, untuk sekarang ini yang kita pelajari adalah penjumlahan vektor. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor secara poligon. Nah, poligon ini digunakan pada dua atau lebih vektor yang tidak setitik tangkap. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga pada ujung vektor kedua dan seterusnya. Nah, resultannya seperti apa? Resultannya ditarik dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir. Contoh, di sini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, yang diminta di sini adalah lukislah. Yang pertama, R sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Kemudian B, R sama dengan vektor A min 2B min C. Nah, yang pertama kita lukis dulu vektor yang pertama yaitu vektor A. Kemudian untuk vektor B-nya ini tambah B, berarti kita tambah vektor B dalam arah yang sama dan besarnya sama. Ini disambung ke ujung vektor A. Pangkalnya dari vektor A seperti ini. Kemudian vektor C arahnya seperti ini. Pangkalnya ini disambung pada ujung vektor B. Seperti ini. Maka resultan vektornya ditarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor C. Kemudian untuk bagian B, A, ini vektor A, min 2B. Min, kalau B arahnya seperti ini, maka min adalah kebalikannya. Maka kebalikannya arahnya ke atas. Kemudian di sini dilihat 2B itu artinya panjangnya 2 kali semula. Seperti ini kita tarik dari pangkal dari ujung vektor A. Ini berarti lebih panjang. Kemudian ditambah apa ini? Min C. Min C, kalau C arahnya seperti ini, maka kebalikannya ke sana. Ditarik dari ujung vektor B. Seperti ini. Maka resultannya kita tarik dari pangkal vektor pertama, yaitu vektor A, menuju ujung vektor terakhir. Seperti ini. Nah, maka R sama dengan A tambah 2B min C. Kemudian yang kedua adalah secara jajar genjang. Di sini ada dua buah vektor yaitu F1 dan F2. Nah, F1 dan F2 ini saling setitik tangkap. Maka dikerjakan secara jajar genjang. Caranya yaitu kita tarik garis yang searah dengan F1 dan sama besar pada ujung vektor B. Nah, seperti ini. Kemudian pada ujung F1 juga kita tarik garis duplikat dari F2 ini dari ujung vektor F1 menuju. Nah, untuk resultan vektornya besar, resultannya kita tarik dari titik pangkalnya, yaitu pada titik O menuju ke ujung pertemuan tadi.
seperti ini. Nah, berapa besar R-nya ini? Berapa besar R-nya? Maka kita kerjakan secara dalil Pitagoras. Berarti kita harus membuat dulu sudut siku-siku seperti ini. Dalil Pitagoras berarti OC, yang ini OC kuadrat, ini panjangnya OC yaitu sisi miring sama dengan O ke P ditambah P ke C kuadrat. Nah, OC kuadrat sama dengan OP, ini OP yaitu dari O ke A ditambah A ke P. Kemudian dikuadratkan. Ditambah PC kuadrat. Sama dengan, nah di sini kita lihat ada AP yang nilainya belum kita ketahui. Panjangnya belum diketahui, maka harus dicari secara trigonometri karena di sini ada sudut yang dibentuk. Nah, untuk cos alfa, ini sudut yang dibentuk alfa, cos alfa itu adalah sisi yang mengapit sudut. Sisi yang mengapit sudut per sisi miring. Yang mengapit di sini adalah AP. Kemudian sisi miringnya adalah F2. Maka AP sama dengan F2 dikali cos alfa. Kemudian panjang PC-nya ini berapa? Ini nilainya berapa atau besarnya berapa? Maka kita cari juga lewat persamaan, yaitu sin alfa, yaitu sisi di depan sudut per sisi miring. Ini sudutnya menghadap ke sana, berarti ini depannya. Sin alfa sama dengan PC per F2. Maka PC sama dengan F2 dikali sin alfa. Nah, kita masukkan ke persamaannya. Nilainya OC kuadrat. Ini OC kuadrat ini adalah R. Berarti ini kita ganti menjadi R kuadrat. Sama dengan OA yaitu F1. AP tadi kita sudah dapat yaitu F2 cos alfa. Ini untuk nilainya yang ini. Kemudian ditambah PC. PC sama dengan F2 sin alfa. Sama dengan R kuadrat. Ini F1 ditambah F2 cos alfa kuadrat. Hasilnya adalah F1 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa ditambah F2 kuadrat cos kuadrat alfa. Ini hasil dari ini. Kemudian ditambah F2 sin alfa. Nah, maka R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Ini sama F2 kuadrat, ini juga F2 kuadrat, maka disederhanakan menjadi F2 kuadrat kali cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa. Anak-anakku sudah tahu semua bahwa cos kuadrat alfa kali tambah sin kuadrat alfa itu sama dengan maka R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah ini F2 kuadrat dikali 1 sama dengan F2 kuadrat tambah ini 2F1 F2 cos alfa, sehingga didapatkan bahwa besar resultan kedua vektor tersebut adalah
R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Demikian anak-anak semuanya yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.